Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu lagi dengan channel Berbagi Ilmu. Kita mau bahas kali ini adalah tentang perlukah persetujuan pasangan untuk mengambil kredit, atau sebenarnya kalau cakupan lebih luas adalah untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Ya, salah satu contohnya saya ambil yang simpel adalah mengambil kredit atau utang ke bank atau utang ke orang lain lah, seperti itu. Nah, perlu atau tidak, kemudian bagaimana konsekuensinya, kita akan bahas pada tema atau pertemuan kali ini. Oke, yang pertama kita mau lihat dulu dasarnya di Undang-Undang Perkawinan, yaitu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di sini saya ambil pasal 36, ya. 36 di ayat 1 kita bisa lihat bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Nah, di sini kata clue-nya adalah harta bersama dan persetujuan kedua belah pihak. Nah, harta bersama itu apa? Adalah harta yang didapatkan selama masa perkawinan. Jadi kalau Anda suami istri, kemudian mendapatkan harta selama masa perkawinan Anda, maka itu sebutannya harta bersama. Simpelnya seperti itu. Nah, kemudian bertindak hukum gitu kan, berarti harus persetujuan suaminya atau istrinya. Nah, kalau ngutang itu masuk harta bersama tidak? Nah, utang itu kan dapat duit, duit itu masuk ke dalam keluarga itu, artinya itu termasuk juga harta bersama. Jadi harta bersama itu jangan diartikan cuman yang enak saja, tetapi utang itu juga termasuk harta bersama, seperti itu ya. Nah, kemudian kita cantolkan pada KUH Perdata atau tentang syarat sahnya perjanjian atau pengikatan. Ada di 1320 ada 4 syarat. Supaya perikatan menjadi syah harus dipenuhi 4 syarat, yaitu 1. Ada kesepakatan, yang kedua ada kecakapan dari pihak yang membuat, yang ketiga ada hal tertentu atau pokok tertentu, dan yang keempat kausa halal atau sebab-sebab yang tidak terlarang. Nah, kalau kita sambungkan dengan pihak yang melakukan perbuatan hukum untuk berhutang misalnya, maka yang masuk dalam pasal 1320 ini adalah yang poin kedua, yaitu kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Nah, apabila kecakapan ini terpenuhi, maka sah perikatan atau perjanjian tersebut. Tetapi kalau syarat dari kecakapan ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, ya. Nah, kita masuk lagi di pasal 1320 ini, yang tadi 1330 ya. Yang tidak cakap untuk membuat persetujuan: 1. Anak yang belum dewasa, orang dalam pengampuan, dan perempuan yang telah kawin dalam hal ditentukan undang-undang. Ya, kita refer ke tadi ke Undang-Undang Perkawinan ya, di pasal 36 tadi, bahwa untuk melakukan perbuatan hukum harus persetujuan pasangannya atau persetujuan bersama. Nah, kalau tidak ada salah satunya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Nah, dapat dibatalkan ini tentu saja 1. Sepanjang kedua belah pihak sepakat. Yang kedua ya, kalau memang terjadi sengketa, terjadi perselisihan atau ketidaksepahaman, ya ajukan ke pengadilan untuk pembatalannya. Seperti itu simpelnya. Nah, lalu konsekuensinya apa? Udah utang, terus perjanjiannya kok dibatalkan, kok enak banget dapat duit. Nah, pembatalan perjanjian itu kalau memang sudah disetujui oleh pengadilan, diketok pengadilan, maka artinya harus kembali kepada keadaan semula. Keadaan semulanya apa? Ya uangnya yang memberi kredit dikembalikan. Keadaan semulanya dia punya uang 50, ya dikembalikan 50. Seperti itu contohnya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Orang yang utang, katakanlah suami tanpa persetujuan istri,
dipakai suami kok sang istri juga harus ikut bertanggung jawab. Nah, kita masuk di kompilasi hukum Islam. Nah, di kompilasi hukum Islam di pasal 93 ayat 2 itu disebut pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Nah, jadi kalau utang yang dilakukan tanpa persetujuan tadi, terus kemudian dibatalkan oleh pengadilan, kemudian siapa yang berhak mengganti, yang wajib mengganti? Apakah si penghutang atau barang-barang? Nah, kalau utang itu dipakai untuk kepentingan keluarga, untuk makan, untuk kebutuhan pokok dan sebagainya, maka yang mengganti adalah berdua atau harta bersama. Itu termasuk kategori harta bersama. Tetapi kalau utang itu dipakai untuk kebutuhan pribadi dari suami atau istri, untuk merawat harta bawaan suami atau istri dan lain sebagainya, maka itu dibebankan pada yang meminjam utang. Jadi tidak masuk di harta bawaan. Nah, contohnya apa? Contohnya sudah ada di beberapa putusan Mahkamah Agung. Kalian bisa browsing di websitenya Mahkamah Agung, di situ ada. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau mau hutang, mau bagi yang sudah berumah tangga ya harus dengan persetujuan suami atau istrinya. Tapi kalau Anda tetap nekat tanpa persetujuan istri atau suami, nah maka bisa jadi perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Atau Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya. Seperti itu. Karena kalau sudah dibatalkan, maka Anda harus secara seketika mengganti uang dari si pemberi utang, ya. Apalagi utang itu kalau Anda pakai untuk katakanlah hal-hal yang bersifat pribadi, bukan untuk pemenuhan kebutuhan atau kepentingan keluarga. Nah, itu saja pembahasan mengenai hutang, apakah perlu persetujuan pasangan. Mudah-mudahan bisa diterima. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah mohon dikoreksi. Jika ini bermanfaat silahkan di-share kepada rekan atau keluarga yang sekiranya membutuhkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.